Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Amin Abdi. Saya dari kelas 3A D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, melalui video ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud psikologi industri. Oke, sebelum kita masuk ke pengertian psikologi industri, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu psikologi sebelum masuk ke psikologi industri. Psikologi industri mengambil cabang ilmu dari psikologi, di mana disiplin ilmunya itu tetap juga psikologi. Jadi psikologi ini bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia maupun respon manusia terhadap sesuatu, dan juga hubungannya terhadap sesama di dalam kesehariannya, seperti itu. Oke, jika sudah mendapatkan arti dari psikologi, maka kita bisa gambarkan psikologi industri itu ialah bagaimana sih tingkah laku karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Bagaimana sih pola pikir, mindset yang ada di industri tersebut yang membuat maju mundur perusahaan itu terletak pada psikologi industrinya. Karena semakin baik psikologi dari setiap karyawan, maka semakin baik pula hasil yang didapatkan oleh perusahaan. Oke, yang kedua, jelaskan bagaimana ciri-ciri seorang pegawai yang mempunyai etos kerja yang baik. Oke, mempunyai etos kerja yang baik. Menurut saya, ciri-ciri karyawan yang memiliki etos yang baik sudah jelas, yaitu berada pada sikap dan tingkah lakunya pada saat ia bekerja. Adapun ciri-ciri pegawai yang memiliki etos kerja, yang pertama itu inovatif, di mana dia ingin mengeksplor hal-hal yang baru dan juga menerapkannya di keseharian pada saat bekerjanya, dan juga kreatif dan inisiatif, di mana dia sering memberikan ide-ide terbaru, ide-ide yang bagus, serta cepat dalam ingin mengambil tindakan, atau cenderung dia memiliki inisiatif pertama untuk melakukannya. Oke, berikutnya itu disiplin dan tekun. Sudah jelas dimana dia tidak terlambat pergi ke tempat kerjanya, dan juga semisal ada pekerjaan yang dilakukan, dia akan tepat waktu dan tepat dalam mengerjakannya. Dan yang keempat yaitu sabar dan tidak banyak protes, tidak banyak mengeluh. Nah, dalam hal ini seharusnya dimiliki oleh banyak karyawan, karena satu sisi baik dari sabar yaitu dia mengerjakannya, dia mencoba terlebih dahulu, tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, sehingga pekerjaannya itu lebih cepat dikerjakan, dan juga tidak jadi bahan keluhan pada saat ingin mengerjakannya.
Oke, yang terakhir itu selalu memberikan hasil yang maksimal, di mana setiap hal-hal yang dikerjakan itu dia selalu ingin semaksimal mungkin dituangkan idenya, kinerjanya. Jadi hasil dari pekerjaan itu pasti selalu menjadi yang terbaik dari hasil kerjanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu jelaskan bagaimana perbedaan bentuk perusahaan, industri jasa, dan industri manufaktur. Pertama, kita bedakan pertama kali dari apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Apa sih yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut? Apa sih yang dijual oleh perusahaan tersebut? Yang pertama itu industri jasa. Oke, industri jasa ini dari kata jasa kita juga sudah bisa menggambarkan dia tidak menawarkan barang tapi sebuah jasa. Jadi di mana industri jasa ini konsen menjual pada pelayanan maupun jasanya. Contohnya kantor pos, IndiHome, perhotelan, dan lain-lain. Dan kita lihat ke industri manufaktur. Industri manufaktur itu di mana dia perusahaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi maupun bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Jadi sudah jelas dalam industri manufaktur itu ada barang yang dilihat, ada barang yang bisa kita pakai terlebih dahulu untuk merasakan bagaimana sih baiknya dari suatu produk. Kita bisa melihat contoh nyata. Beda dengan jasa. Kalau jasa biasanya itu kita bisa merasakannya sesudah terjadi pembayaran. Misal kayak Gojek. Kan Gojek kita mesan dulu, baru bayar dulu, terus kita bisa di accept untuk diantar ke tujuan kita. Mungkin seperti itu. Jadi kita lihat dari soal output, di mana jasa menghasilkan pelayanan dan juga manufaktur itu menghasilkan barang jadi yang bisa kita lihat. Mungkin seperti itu. Yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja. Oke, motivasi kerja dan kepuasan kerja itu bisa dikatakan serupa tapi tidak sama, atau juga bisa dikatakan saling berkesinambungan. Kenapa? Pada saat timbul kepuasan kerja, maka ketika ada tumbuh motivasi kerja yang kita rasakan, maka semakin giat kita bekerja untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka terjadilah kepuasan kerja. Nah, pada saat kepuasan kerja inilah kita mendapatkan klimaks dari bekerja kita. Maka kita sudah bisa merasakan hal-hal positif apa yang kita dapatkan sehabis kita bekerja. Maka timbullah lagi motivasi kerja, mau itu dari segi dari gaji,
apresiasi, dan lain-lain, maka kepuasan kerja itu akan nikmat dirasa, maka timbul kembali motivasi kerja. Nah, perbedaan dari job satisfaction ini dan work motivation ini terletak juga pada karakteristik pekerjaannya, dimana ketika kita berbicara job satisfaction berarti kita membahas hasil dari pekerjaan itu, tapi ketika kita membicarakan motivasi kerja atau work motivation, kita membahas di ranah bagaimana kita menstimulus karyawan-karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.